Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ketua Asosiasi Galvanis Indonesia, Bapak Haris Hendraka. Selamat datang Bapak. Saya pikir kita terus menjembatani komunikasi antara industri dengan Kementerian Lingkungan Hidup supaya teman-teman punya masukan, masalah, pertanyaan bisa terus disampaikan kepada regulator. Saya ucapkan terima kasih Pak Utomo, Bu Elizabeth selalu mensupport kita, menyiapkan tempat, biasanya menyiapkan rendang dan lain-lainnya. Jadi kita segera mulai saja acaranya supaya apapun yang akan ditanyakan, saya pun punya pertanyaan Bu nanti. Jadi semoga bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Terima kasih. Tentunya industri Bapak Ibu, saya yakin betul bahwasanya Bapak Ibu sudah melakukan perubahan dari yang sebelumnya dokumen lingkungan itu berupa izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. Nah, sekarang ada kewajiban bagi untuk limbah dengan kapasitas tertentu itu pasang sparing. Sparing itu adalah monitoring secara online sistem. Mungkin secara PPU ini ada hal yang hampir sama seperti di PPA, bahwasanya itu ada kewajiban untuk Bapak Ibu untuk melakukan pemantauan, bukan penaatan ya Bapak Ibu, pemantauan, karena itu diatur di dalam dokumen lingkungan yang Bapak Ibu miliki. Seperti misalkan kebisingan, kemudian ada kebauan, kemudian ini adalah untuk di udara lingkungan kerja maupun di udara di sekitar lingkungan atau ambien. Ya. Tentunya kita berharap dengan kemitraan dan inovasi yang semakin erat seperti yang sekarang ini di AGI ini, saya yakin dengan kemitraannya ini akan menjadi suatu sinergi yang mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, sehingga kita semua akan menatap hari esok Indonesia yang lebih cerah bagi kita semua. Di PP 22 tahun 2021, di pasal 504 dan pasal 526 disampaikan ada 6 yang harus diatur di dalam Permen. Yang pertama adalah pemasangan pelang penghentian pelanggaran tertentu dan atau garis PPLH. Yang kedua, pedoman pengawasan lingkungan hidup. Cara metode pengawasan itu seperti apa diatur di dalam Permen ini. Lalu kode etik. Kode etik dari para pengawas diatur juga di dalam Permen ini. Yang keempat, penghitungan unit beban pencemar. Yang kelima, penghitungan denda administratif. Yang keenam, penerapan sanksi administratif. Nggak sedikit Bapak Ibu semua, sanksi administrasi yang selama ini kami terbitkan itu tanda kutip dicuekin. Nggak ditindaklanjuti. Statistik tahun lalu ada sekitar 650 sanksi administrasi kami yang dicuekin. Dari 650 sekian itu 200 itu terkait AMDAL dan lain sebagainya. Oke lah, kita singkirin. Berarti ada 450. And you know what? Dari 400-an itu yang nyuekin sanksi administrasi kami itu didominasi oleh perusahaan BUMN. Begitu Bapak Ibu semua, paparan dari kami soal Permen 14 2024 yang terbit di bulan September 2024. Sekali lagi, mohon meluangkan waktunya membaca Permen tersebut. Kalau sibuk benar, bab 2 sama bab 3 deh. Plus lampiran 15. Itu aja. Bab 2, bab 3, lampiran 15. Demikian ya Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekali lagi bantu kami
menegakkan kode etik bagi para pengawas kami dengan cara yaitu tadi membaca Permen 14 terutama bab 2 bab 3 dan lampiran 15. Ada limbah-limbah seperti kaleng, ada limbah seperti sarung tangan dan kain majum, itu dipermasalahkan Pak. Ya, jadi kita ini pengen tahu Pak, penindakan ini sampai mana Pak? Gitu. Kita juga kalau kayak begini kan kita juga jadi pusing Pak. Gitu. Kami ini kadang-kadang kehilangan jejak Pak dengan peraturan-peraturan, termasuk 22 tahun 2021. Nah ini turunannya itu kami baru saat ini. Maksud saya ada yang dari baik itu dari kementerian ataupun dari siapapun itu yang berkaitan dengan regulasi ini itu turun sampai ke kami Pak. Saya belok ke kanan. Maksimal. Oke, minus lagi. Belok ke kiri. Tangan-tangan pegang. Depan dulu dong, ke depan. Oke, ke belakang sekarang. Oke, udah cukup. Oke. Tepuk tangan kita semua. Masih semangat ya. Yang desa itu juga tidak, karena kami menangani pernah mulai dari transporternya, pemanfaatnya, penghasilnya, sampai yang memberikan izin itu kita proses hukum. Nah itu jangan sampai terjadi. Makanya bisa ini. Karena apa? Benar menyerahkan ke yang berizin. Terus kemudian biayanya murah, ini juga perlu jadi pertanyaan kan. Kalau murah diolah enggak sih sebenarnya? Contohnya seperti ini, akhirnya timbul seperti ini. Ini akan sangat membahayakan dan hukumannya kalau seperti ini itu bisa perdata pidana dan melakukan pemulihan. Nah Bapak Ibu, yang sebelah kiri itu adalah untuk udara. Ini saya yakin di gambar juga ada sumber emisi udara ya. Jadi kalau yang keluar dari cerobong itu kita ukur itu terkait dengan baku mutu emisi. Nah itu sudah diatur, ada lampiran, mungkin ada baku mutu yang spesifik. Nah jika ada pelanggaran baku mutu di emisi itu bukan pidana, itu masih ranah administrasi. Tapi kalau nanti dampaknya itu sampai ke masyarakat dan kita cek di sana melebihi baku mutu, nah itu baru seperti pasal 98, jadi melebihi baku mutu udara ambien. Nah, kenapa itu dilakukan? Karena pada saat kita melakukan penyidikan itu sering direktur utama itu diganti. Jadi hari ini dipanggil, waktu panggil lagi udah ganti orang. Itu bisa satu tahun bisa sampai 4 kali. Artinya kita blokir lah. Jadi nggak bisa diganti sampai persidangan berakhir. Nah, kenapa seperti itu? Karena bahayanya pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti orangnya diganti misalnya, itu juga penyidikan akan kembali lagi ke awal. Nah itu di blokir aja sudah banyak yang kesulitan untuk bikin ke bank dan sebagainya. Nah termasuk untuk TPPU ini. Lanjut Mas. Ini ada pengembangan ke depan, jadi kita sudah bersinergi dengan kementerian lain gitu kan. Jadi ada penegakan hukum secara multidor. Kalau dari lingkungan di sini saya belum dapat ya, belum pernah melakukan multidor, tapi terkait dengan pencemaran minyak, terus kemudian impor limbah itu kami sudah pernah kita lakukan penegakan secara multidor dengan instansi lain. Sebagai ringkasan dari pemaparan tadi, ada 3 langkah yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu mulai dari pencegahan, ya, yaitu dengan adanya peraturan-peraturan yang selalu diupdate ya mengenai lingkungan hidup. Kemudian selanjutnya melakukan pengawasan seperti yang dijelaskan oleh Bapak Direktur tadi, dan kemudian menjalankan penindakan hukum seperti yang dijelaskan oleh Bapak Anton terhadap pelanggaran peraturan lingkungan hidup. Jadi perkembangan industri itu tidak hanya berfokus pada ekonomi, namun harus berpusat juga pada pertaatan
pematuhan peraturan lingkungan hidup. Masalahnya di sini banyak sekali pelaku-pelaku industri yang belum mengenal, belum memahami mengenai peraturan lingkungan hidup serta tindakan-tindakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggarannya. Ya, betul kan? Maka perlu diadakan sosialisasi seperti hari ini secara berkala kepada para anggota Asosiasi Galvanis Indonesia sehingga dapat mendapatkan informasi yang update ya seperti yang kita laksanakan hari ini ya. Jadi dengan update-update ini kita berbagi pengetahuan, membawa semangat pencerahan yang kita dapatkan hari ini. Semoga berusaha terus semaksimal mungkin menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dalam setiap aktivitas kerja dan usaha kita, dalam menjalankan perusahaan kita masing-masing. Syukur sekali di sini ada divisi lingkungan hidup di AGI. Jadi kalau ada kendala atau pertanyaan apa-apa bisa kita tampung ya. Dan kita bisa mengadakan sosialisasi ini secara berkala ya. Mari kita bawa pulang bukan hanya pengetahuan baru mengenai ketaatan pengelolaan hidup, mengenai peraturan yang berlaku, dan juga mengenai sanksi dan tindakan hukumnya. Kita bawa juga semangat kita, komitmen kita untuk terus mematuhi peraturan lingkungan hidup yang berlaku. Setuju? Maka kerusakan alam bukan terjadi pada kita, tetapi karena kita ya. Jadi ini salah satu kata bijak. Kata bijak yang lainnya bisa dilihat di dinding-dinding itu. Tujuannya yaitu menginspirasi kita dalam meningkatkan kesadaran, menjaga kelestarian lingkungan dan tentunya bumi kita sehingga asri. Terima kasih juga kepada tim divisi Bhinneka Breakfast Club Garden and Cafe yang telah menyiapkan tempat ini menjadi tempat pertemuan Asosiasi Galvanis Indonesia dan juga menyiapkan hidangan dan bagi kita semua. Sungguhlah manis buahku ini. Buah dimakan dengan cepat. Berakhir sudahlah acara ini. Semoga bisa memberi manfaat. Oke, belum selesai. Semoga Tuhan melindungi kita semua, memberkati kita semua dengan kesehatan, dengan kebahagiaan, dan dengan kesuksesan yang berlimpah dalam setiap langkah serta upaya kita selanjutnya. Amin. Terima kasih Tuhan Yang Maha Pengasih atas segala berkah yang telah Engkau limpahkan kepada kami semua. Amin. Kita bertemu lagi di kesempatan yang berikutnya di acara sosialisasi lingkungan hidup berikutnya ya, dan mungkin acara-acara AGI berikutnya. Selamat menikmati hidangan siang yang telah tersedia. Juga di sini tersedia karaoke loh. Jadi selama makan siang boleh bisa nanti berkaraoke. Oke, untuk Bapak dan Ibu yang mungkin punya suara bagus nanti boleh kita sama-sama ya Bu, kita nyanyi berkaraoke. Iya. Keluarkan suara merdu kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Beri banyak. tangan yang meriah untuk Indonesia saya selaku divisi lingkungan AGI. merasa sangat berdosa padamu, masih pantaskah mendampingi
you